Puji Tuhan, kita sudah banyak diberkati melalui kesaksian malam hari ini. Ya, mari saya undang lagi kita bangkit berdiri semua. Kita segera masuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh Kau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sudah dikuatkan oleh kesaksian demi kesaksian malam hari ini Tuhan Yesus. Saatnya kami mau masuk lebih lagi menyembah Tuhan. Kami percaya Kau sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa selangi setiap pikiran Tuhan. Tak terukur panjang setiap-Mu dalam hidup kami. Tapi itu yang Tuhan nyatakan di setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saya percaya tidak ada yang kebetulan kita ada di tempat ini. Semua Tuhan sudah atur indah pada waktunya. Sudah menguatkan kita dengan kesaksian, sudah menguatkan kita dengan pujian, penyembahan. Kami percaya Tuhan Kau akan berbicara lebih lagi dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau mendengar lebih dari yang kami doakan. Kami percaya Tuhan Engkau menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh tanpa percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh tanpa percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang Haleluya, haleluya. Bapa di surga, biarlah pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan. Sebab dengan apakah kami sanggup membalas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, selain kami boleh memuji, menyembah-Mu dengan seluruh segenap hidup kami, baik roh, jiwa, dan tubuh kami. Bahkan tubuh kami senantiasa mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hadir kasih dan kuasa-Mu yang Engkau nyatakan bersama dengan kami di tempat ini. Untuk itu berfirmanlah bagi kami, biarlah Roh Kudus yang mengantarkan firman kepada kami, sehingga semua kembali kami diberkati. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur dan percaya diberkati Tuhan karena akan bersama saya. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Istri saya itu semakin cinta karena saya begitu nyanyi. Oke, terima kasih untuk pemimpin pujian dan para singers dan pemain musik juga yang memandu overhead.
coba kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih juga untuk dua kesaksian yang luar biasa. Pertama kesaksian dari Oma Meli. Ya, puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ibu Meli jadi orang gedongan sekarang. Jemputnya di pinggir jalan raya, pagarnya gede banget. Dia perlu penyesuaian karena biasa di apartemen kan sono sini nyenggol ya kan. Jadi tempat yang lebih besar lagi perlu penyesuaian. Amin. Dan terima kasih juga untuk Miss Vena, kesaksiannya sangat luar biasa dan memberkati serta mendidik kita bahwa apa yang Tuhan ini kerjakan dalam hidup kita pasti ada prosesnya. Amin. Beda kehendak Tuhan dengan kehendak kita kan, begitu kita bilang sekarang maunya sekarang. Padahal Tuhan punya rancangan rencana yang sempurna. Buat Tuhan memberikan sesuatu yang Anda inginkan, seperti Dia membalikan tangan. Tapi Dia ingin mendidik kita agar kita mengerti mengenal akan kasih-Nya yang sempurna di dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan terambil dari kitab Ibrani pasal 13. Itu ada 25 ayat, tapi saya akan kutip beberapa ayat saja yang saya pahami. Dia kitab Ibrani pasal 13 dari ayat 1 sampai ayat 25. Nah, judulnya adalah nasihat. Amin. Kita semua perlu dinasihati atau lebih suka menasihati? Lebih suka dinasihati atau menasihati? Menasihati. Kurang jelas. Lebih suka menasihati atau dinasihati? Menasihati. Atau di? Oke, ya. Manusia punya kecenderungan selalu masuk TV nih. Tetapi Masuk TV. Aduh. Amin. Ya, yang pertama Ibrani 13 ayat pertama. Ya, peliharalah kasih persaudaraan. Kasih dan persaudaraan adalah sesuatu yang penting bagi setiap kita gereja Tuhan. Dan setelah kita menerima anugerah serta diselamatkan, maka kita menjadi warga kerajaan surga. Dan setelah kita menjadi warga kerajaan surga, kita punya saudara yang sulung. Jika saudara yang sulung mempunyai kecenderungan selalu mengayomi adik-adiknya. Amin. Siapa anak sulung di sini? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, istri saya anak sulung, saya anak bungsu hanya. Ya, nah anak sulung itu selalu mempunyai kecenderungan untuk mengayomi, melindungi, bahkan melakukan inisiatifnya jauh lebih besar daripada adik-adiknya. Nah, menjadi pertanyaan buat setiap kita, siapakah kakak sulung kita? Siapakah kakak sulung kita? Kita lihat Roma 8 ayat 29, coba lihat. Nanti kita kembali lagi ke situ ya. Iya, berani ya. Roma 8 ayat 29 berkata begini. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, apa katanya? Mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berarti yang sulung siapa? Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Yang sulung adalah Yesus. Maka jika Yesus itu merupakan yang sulung, maka Dia minta kepada kita agar kita senantiasa mengikatkan diri kita dengan Dia. Haleluya. Amin. Hal ini menjadi mungkin tiada lagi lain karena Dia sendirilah yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, dengan cara kematian di atas kayu salib untuk menghapus setiap kesalahan pelanggaran yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Hanya di dalam Yesus. Nah, di dalam Yesus terletak seluruh kepenuhan kealahan itu sendiri. Gambar dan rupa wujud Allah dalam wujud manusia itu terdapat di dalam Yesus. Nah, kita juga dijadikan segambar serupa sujud dengan Dia. Tetapi karena dosa, maka gambar itu rusak di dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur, kita berterima kasih. Dia menyelamatkan kita dan Dia memulihkan kita. Bahkan sekarang kita disebut sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Maka yang sulung buat kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Sebab kita semua adalah anak-anak Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Dia. Nah,
Nah, selanjutnya kasih persaudaraan itu menjadi sangat penting. Jangan hanya sekedar kita pandai mengikat persaudaraan kita dengan Tuhan di surga. Bagaimana dengan keluarga kita yang ada di dalam dunia? Kita merupakan warga kerajaan surga, maka kita juga diikat dengan darah Yesus. Kita juga merupakan sebuah keluarga dan ada persaudaraan. Haleluya. Amin. Nah, persaudaraan kita tidak dibangun dengan hukum Taurat. Hukum Taurat disimpulkan oleh Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu mengasihi dirimu sendiri, bisa nggak kira-kira mengasihi sesama manusia? Halo? Bisa. Yang benar. Kalau hati lagi bad mood, gimana? Saya sama pasangan saya, waduh, tidak mudah ya untuk terus bertahan sampai hari ini sebagai pasangan suami istri. Dua kultur budaya latar belakang yang berbeda, tetapi Tuhanlah yang telah mempersatukan. Dan kasih itu dibangun bukan lagi karena saya mengasihi istri sebagaimana saya mengasihi diri saya sendiri, enggak gitu lagi. Kalau saya mengasihi istri sebagaimana saya mengasihi diri sendiri, maka istri saya harus selalu mengikuti apa yang saya mau. Tadi pagi udah termanifestasi di depan Mama Lofi. Kenapa? Saya nggak suka kalau saya makan diganggu. Kalau memang mau pesen lagi aja. Ini pesen nggak mau, yang saya punya makan cuek-cuek. Ya. Dan saya nggak mau kalau udah dipesan dihabiskan saja. Jangan sampai dia nggak habis, tinggal secomot dikasih ke saya. Maklum soalnya ikut keturunan Belanda. Holland Spring. Jadi ya ini ya itu betul. Nah sering kali konflik di situ. Tapi konflik itu selesai, tidak akan berkelanjutan. Kenapa? Karena saya mengasihi istri saya bukan sebagaimana saya mengasihi diri saya sendiri. Tetapi saya mengasihi istri saya sebagaimana Tuhan, saudaraku yang sulung, yang mengasihi aku. Wow. Coba ayatnya lihat, Yohanes 13 ayat 34. Ini adalah hukum dan perintah yang baru. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Gak mungkin kita bisa mengasihi sama manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi lihat, ya Yohanes 13 ayat 34. Dia katakan apa? Aku memberi perintah baru. Apa perintahnya? Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti apa? Aku telah mengasihi aku, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Haleluya. Berarti bilang ke sebelahnya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pakai yuk. Amin. Ini perintah baru. Jadi lihat, untuk itu di sini dikatakan, aku memberi perintah. Perintah itu harus pasti. Jika Anda nggak melakukan, Anda yang rugi, saudara. Dan Anda melakukan itu bukan karena sebuah kewajiban, karena hukum sebab dan akibat, tidak lagi. Tapi perintah itu kita lakukan kenapa? Supaya kita saling mengasihi. Kenapa? Karena kita telah menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Kuncinya yang paling penting agar kita senantiasa terikat di dalam persaudaraan kita, yang paling penting tiada lagi lain, bahwa aku telah mengasihi kamu. Nah, menjadi pertanyaan, tanya sama sebelahnya, udah terima belum kasihnya Tuhan dalam hidup kita? Kekristenan bukan cuma sekedar sebuah agama. Kekristenan tidak hanya sekedar Anda dibaptis. Kekristenan bukan cuma sekedar Anda mengunjungi peribadahan dengan aktif. Tetapi kekristenan Anda harus mengalami kelahiran kembali, saudara. Harus lahir baru. Anak Tuhan itu lahirnya harus 2 kali. Setelah itu udah orang Betawi bilang enggak ada matinya. Karena hidup dan mati adalah roh. Amin. Pada waktu roh Anda mati karena dosa, lihat semua itu pasti mati, semua. Usaha mati, hubungan mati,
Pokoknya semuanya ujung-ujungnya pasti rusak, pasti hancur. Tapi bersyukur, berterima kasih, roh kehidupan itu di dalam Yesus, bukti dia hidup, dia bangkit kok dari antara mati, dan dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia pasti akan datang yang kedua kali. Sebelum dia datang kedua kali, ini dia mencurahkan rohnya kepada kita. Wow, itu Roh Kudus ada agar kita termaterai. Apa yang terikat di bumi terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Wow, amin. Oleh sebab itu kita harus lahir baru. Lahir pertama dari kedua orang tua kita. Kita tak bisa pilih. Kalau boleh saya balik lagi nih ke kandungan ibu saya. Saya mau lahir dari kandungan siapa yang paling kaya, paling keren. Gak bisa. Amin. Tetapi jealousy and envy, jangan cemburu dan iri dengan yang lainnya. Ya, saya sampaikan di gereja, Anda boleh saja lahir karena kecelakaan, tetapi Anda lahir bukan karena kecelakaan. Anda lahir, Tuhan punya tujuan dalam hidup Anda. Haleluya. Amin. Kalau ada anak kecelakaan dari Yesus, yang ada bapak emaknya yang celaka, kan gitu. Betul. Anak nggak ada anak yang celaka. Kita ini hasil produk ilahi. Diciptakan segambar serupa sujud dengan Dia. Apapun latar belakang keluarga kita, itu tidak mempengaruhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang penting satu, sekarang kita putuskan untuk di atas kita. Dengan cara bagaimana? Lahir baru, terima Yesus. Di mana sih Tuhan? Kadang Tuhan. Kayaknya Tuhan jauh banget. Padahal sesungguhnya Tuhan itu hanya ada di mulutmu dan di hati. Berarti sedemikian dekatnya Tuhan dengan kita. Sebab pada waktu engkau mengaku dengan mulutmu ya Yesus adalah Tuhan, dan engkau percaya dari dalam hatimu bahwa Allah Bapa membangkitkan dari orang mati, maka saudara saya menerima anugerah limpahan dan diserahkan. Teman-teman saya nggak percaya. Jack, apa sih kiatnya dari preman berubah lalu sekarang jadi pendeta? Ada yang bilang kita tungguin aja dia jadi pendeta, ntar 6 bulan juga balik lagi. Kenapa? Sulit untuk bisa dipahami. Karena orang selalu bisa melihat masa lalu kita. Sesuatu yang ilahi yang di dalam kita, mereka nggak bisa langsung lihat. Tapi kita tahu. Haleluya. Siapa yang tahu bahwa Yesus ada di dalam hatinya? Siapa yang tahu bahwa Yesus ada di dalam hatinya? Wah, berikan tepuk tangan. Oleh sebab itu perlu buat suatu pengakuan. Undang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita. Ingat itu, Yesus jangan hanya sekedar kita jadikan sebagai Juru Selamat, tapi jadikan dia Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga hanya dialah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Jangan sampai ada Tuhan-Tuhan yang lain, termasuk hati dirimu sendiri menjadi Tuhan. Tidak bisa. Berhala zaman sekarang bukan lagi patung, bukan lagi intan mas berlian. Berhala itu seringkali diri kita sendiri. Kita sudah menggantikan bahwa kita inilah sebagai Tuhan. Nah, hal ini hendaklah tidak terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih oleh sebab itu, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan setelah Anda bertobat, Anda berikan diri Anda dibaptis, minta agar Roh Kudus membaptis saudara. Amin. Sehingga dia Anda bisa menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang lain. Wujudnya saya masih sama, tetapi ada sesuatu yang berubah. Dengan cara bagaimana? Dia pindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Dia pindahkan dari masa lalu yang kelam dan sekarang masa depan penuh pengharapan, saudara. Dan hal ini bisa terjadi tidak ada lagi. Tidak ada satupun yang sanggup mampu menolong hidup saudara. Hidup saudara tidak ditentukan dengan nasib. Hidup saudara ditentukan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Dan Tuhan mempunyai ketentuan ilahi dalam hidup saudara. Ketentuan yang ada lagi, dia akan angkat hidup saudara. Wow. Kan hal ini bukan cuma slogan. Hal ini sudah menjadi bagian dalam hidup saya. Dan hal ini menjadi kesaksian dalam hidup saya. Schedule saya kadang-kadang keluar kemana, melayani Tuhan. Wah, mantan preman SD juga nggak tamat. Ya
ada Tuhan. Kadang-kadang yang duduk dokter, profesor duduk juga. Kenapa? Karena bukan disiplin ilmu yang mereka dengar. Yang mereka dengar adalah firman yang hidup. Haleluya. Dan ini semua bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua semata-mata karena rencana dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi saudara-saudara kita, bukan sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, tapi sebagaimana Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Awas pada jutek-jutek. sehingga kita memberikan dampak pada orang-orang di sekeliling kita. Amin. Itu yang memberikan. Berbeda ya sekarang. Saya sih info-info aja, walaupun sekali-sekali cuma mampir ke warung depan. Ada tuh infonya, udah sekarang pada berubah. Berubah gitu. Aku berubah udah deh, pokoknya mulutnya udah pada sopan-sopan pas. Ya, saya senang kenapa? Bukan manusia yang merubah itu kepada saudara, tapi benih firman yang saudara dengar dari rebu tetap rebu ke rebu. Kalau nggak nyangkut juga masa itu pasti nyangkut. Haleluya. Dan firman itulah yang pasti merubah. Kadang-kadang kan saudara, kok bisa juga nggak gampang marah lagi ya? Kok ngomong juga ada sedikit berbeda. Kalau ada perubahan, maka Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Bilang masih belajar berubah tuh gue banget. Ya katakan dulu aja dengan iman. Oke. Nah sekarang Tuhan ada dalam hidup kita. Ingat ya, Tuhan mengasihi kita. Amin. Dan kita juga mengasihi Tuhan. Jika hal ini terjadi ya, segala sesuatu yang terjadi pasti Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa? Hal ayat itu diperuntukkan hanya buat kita yang mengasihi Tuhan. Contoh tadi Miss Mena bersaksi, ya, Allah turut bekerja di dalam hidupnya untuk mendatangkan kebaikan bagi Miss Mena yang mengasihi Tuhan. Ibu Mary, Allah turut bekerja di dalamnya karena Ibu Mary mengasihi Tuhan. Nah, Anda ngasihnya dari mana mau begitu? Gak bisa. Ayat itu hanya untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya Anda ada di tempat ini karena Anda mengasihi Tuhan lebih dari segala. Ya, yang kedua dari Ibrani tadi, Ibrani 13 ayat 5. Ya, saya punya handphone saya punya ayat apa Alkitab di handphone. Cuma karena handphone dari situ ya saya makasih ya, saya sudah bantu. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena dia Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Uang penting kan? Penting. Uang dosa kan? Tidak. Haleluya. Tapi jika Anda memperhambat dirimu kepada uang, itu jadi sumber masalah. Sehingga semuanya kamu ukur hanya dengan cien. Pokoknya ketemu dia, dompet lu berapa? Itu berat, saudara. Berat. Amin. Tuhan tidak pernah bertentangan dengan uang. Buktinya Republik Indonesia masih mencetak uang. Haleluya. Tetapi yang Tuhan minta, jangan kita menjadi hamba uang. Ingat ya, kita ini adalah hamba Tuhan. Jangan gantikan dong. Tuhan yang maha kuasa, yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tuhan yang menghadirkan kita, Tuhan yang merubah hidup kita. Kan harusnya kita menjadi hamba Dia dong. Kenapa jadi uang? Kenapa jadi kita memperhambakan diri kita dengan uang, saudara? Uang tidak bisa menghasilkan Tuhan, tapi Tuhan bisa menghasilkan uang, saudara. Amin. Kenapa Anda terlalu naif untuk mengandalkan keuangan dalam hidup saudara? Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas kamu.
ke dalam lumbung-lumbungmu, ke dalam setiap usaha pekerjaan, bahkan pelayanan yang telah Tuhan tetapkan dan berikan dalam hidup saudara. Amin. Itu adalah firman. Masalah kesukaran, kesulitan keuangan biasa. Masalah kesukaran, kesulitan keuangan biasa. Nah, hal itu jangan memotivasi dan memicu saudara untuk panik. Pokoknya otaknya duit. Kesukaran, kesulitan itu terjadi, nggak ada lagi lain. Justru itu merupakan sebuah kesempatan Anda untuk lebih lagi cari Tuhan dan mempercayai Dia. Banyak masalahnya. Siapa sih yang kamu bisa percaya? Siapa yang bisa kita percaya? Tidak ada satupun yang bisa kita percaya. Termasuk diri kita nggak bisa percaya. Yang kita bisa percaya hanya satu Tuhan. Haleluya. Amin. Jadilah sebagai hamba Tuhan. Jangan kita memperhambakan diri kita dengan uang. Dan sebagai hamba Tuhan, burung di udara nggak nabur, nggak nabur, tidak menabur dan tidak. Tuhan pelihara, saudara. Apalagi kita umat tebusannya, terlalu sanggup Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Ini janjinya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mana yang kamu pegang? Yang firman atau keadaanmu? Magic. Nanduk mana? Sementara Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mana yang saudara ikuti? Firman Tuhan atau pikiranmu? Firman tuh, nah caranya gimana? Dia nggak pernah berubah, konsep tetap sama. Dengar baik nih. Jangan perkatakan apa yang kamu lihat. Boker nih, gak usah dilihat dan gak usah diucapin. Amin. Ucapkan apa yang kamu percaya, yang kamu tidak lihat. Amin. Saya ulangi sekali lagi ya. Jangan ucapkan apa yang kamu lihat, situasi, kondisi, keadaan, tapi ucapkan apa yang kamu percaya, yang kamu tidak lihat. Saudara, haleluya. Dan lihat apa yang kamu percaya, yang kamu ucapkan, yaitu firman. Dan lihat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan firman-Nya gugur bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Khususnya mama-mama, tolong, orang Belanda bilang hoyemon, berjaga di pintu mulut bibir lidahku ya Tuhan. Karena seringkali perkataan ini selalu meneguhkan aja apa yang bisa kita lihat. Kondisi badannya susah terus ya susah. Ayo balikkan dong keadaan. Izinkan Tuhan bekerja, tadi pujian itu. Izinkan Tuhan bekerja dengan cara bagaimana? Ucapkan apa yang kau nggak lihat, tapi engkau percaya. Engkau percaya nggak Tuhan sanggup mampu memenuhi segala kebutuhan? Amin. Amin. Nah kalau memang percaya, ucapkan itu. Aku percaya Tuhan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Menjadi pertanyaan, apakah perbendaharaan kata itu ada nggak di hati dan pikirannya? Ada nggak? Ada nggak? Ya susah. Ya, kalau Anda masuk bank kasih ceknya kosong, kamu nggak tulis, dia masuk kosong keluar kok. Masuk kosong babaran nggak polisi nggak. Amin. Seperti itu juga dong. Ayo dong. Perbenaran perkataan firman itu harus ada di hati dan pikiran kita dan di mulut kita. Haleluya. Dengan cara bagaimana?
baca firman tuh susah Pak, saya baca repot, nggak bisa baca, denger. Kan sekarang ada tuh yang denger. Ya. Jadi tidak ada alasan Anda tidak mempunyai firman. Seringkali menjadi permasalahan karena kita tidak punya firman. Yang kita punya hanya setiap masalah saja. Dan kekuatan kita pada waktu ada masalah kita selalu cari manusia. Cari dong, jika ada masalah kita cari dong manusia. Kristus, Yesus, Tuhan. Dia kasih tolong kita. Selanjutnya ayat 8. Ayat 8. Yesus Kristus apa katanya? Tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai sekarang. Tuhan itu tidak pernah berubah. Pada waktu Anda nggak setia, dia tetap setia. Pada waktu Anda nggak cari dia tidak pernah menyerah untuk terus cari kamu. Tujuannya nggak ada lagi lain, agar dia dapat menyatakan kasihnya kepada setiap kita. Ingat itu, bahwa kasih Tuhan dia kekal, tidak akan pernah berubah oleh segala sesuatu yang bisa berubah. Jika Tuhan mengasihi kamu, maka dia mengasihi kamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, bagaimana kasih Tuhan diaplikasikan dalam hidup kita? Yaitu tadi, kasih dong Tuhan dengan segenap hati. Jadikanlah dia Tuhan di dalam setiap hidup kita. Utamakan dia di dalam seluruh aspek hidup saudara. Selalu cari Yesus. Apa sih Yesus? Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman itu telah dimanifestasikan dalam daging yang kita kenal di dalam Yesus. Nah, di dalam Yesus itu tuh lihat, yang kita lihat, yang terpancar daripadanya adalah kebenaran. Berarti Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu membenarkan kita semua. Karena kita percaya kepada, bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman dan percaya kita kepada Yesus. Maka kita yang tadinya bukan orang benar, tetapi sekarang setelah Anda percaya kepada Yesus, Anda menjadi orang benar. Haleluya. Amin. Nah, kalau Anda orang benar, maka lihat, mata dan hati Tuhan selalu tertuju kepada orang benar. Memang kadang-kala ada waktu, ada proses yang dia kerjakan, tujuannya nggak ada lagi lain, agar saudara mempunyai apa ya, lagunya sih Stairway to Heaven. Artinya Anda punya jalur emasnya Tuhan, saudara, sehingga di dalam setiap pergumulan Anda menjalaninya tetap ada di dalam jalurnya, karena kebenaran itu ada di tengah situasi yang tidak benar, saudara. Haleluya. Nah, oleh sebab itu harus terus harus fokus dan konsisten di dalam kebenaran. Jangan lihat kanan kiri, saudara. Haleluya. Amin. Tapi terus tetap di dalam kebenaran itu. Yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati setiap orang benar. Haleluya. Amin. Amin. Ingat itu, bahwa kita semua adalah orang benar. Bagaimana dengan dosa? Dosa tidak sanggup mampu membatalkan. Dosa tidak sanggup mampu membatalkan statusmu sebagai orang benar. Sebab 7 kali orang benar jatuh, apa katanya? Bangkit kembali. Jangan biarkan hati nuranimu menghakimi engkau. Pada waktu engkau jatuh di dalam dosa, cuma tolong jangan hobi. Pada waktu Anda jatuh di dalam dosa, Roh Kudus selalu ingatkan kok. Dia selalu menasihati kita kok. Dan setelah dia menasihati kita, maka kita datang kepada Tuhan, bertanggung jawab, mengakuinya saja. Dan setelah mengakui, katakan maaf, sorry. Apa maaf dan sorry definisinya? Apa kata maaf definisinya? Apa maaf? Ampuni apa? Jojo jangan nakal lagi ya. Ampun Pak. Artinya apa? Tidak melakukan nakal lagi. Amin. Amin. Kadang-kadang kita minta maaf. Jangan minta maaf dulu, bertobat. Kau juga tanya, lu gimana kan gitu. Haleluya. Kata maaf artinya berjanji tidak
tidak akan mengulanginya lagi. Dan setelah itu lupa. Tuhan gak pernah ingat-ingat lagi setiap salah pelanggaran dosa kita. Dan anugerahnya, pengurapannya terus tetap di dalam hidup kita. Justru itu menjadi pembelajaran buat kita, sehingga lihat gajah aja gak nyemplung di lubang yang itu dia. Nah, bilang sebelahnya, kamu orang kan? Yesus Kristus sama, lihat dari belakang, dari depan dia kurung kita, dan tangan kanan Tuhan selalu ada di atas kepala kita. Artinya apa? Rancangan Tuhan selalu maju ke depan. Dia tidak pernah punya rancangan ke belakang, karena dia dijaga barisan belakang kita. Dia gak izinkan kita kembali kepada masa lalu kita. Dia gak izinkan kita hidup lagi dalam penderitaan yang tidak punya pengharapan. Enggak, dia jaga kita. Sedangkan dia tuntun waktu ke depan kita. Kenapa? Karena ada hadirat, kasih dan kuasa yang senantiasa menyertai kita. Amin. Yang terakhir, lebih komplit nanti Anda baca semua di rumah ya. Gimana baca Pak? Baru satu ayat dulu. Pak Bu, Anda flash, firman itu roh. Jadi perlu paksa sedikit bacanya. Saya itu kalau baca Alkitab lagi jam 3, jam setengah 4, jam 4. Kadang-kadang saking nggak tahannya. Istri saya kalau lihat saya baca Alkitab terus ketiduran, dia bilang gue kayak baby gitu. Kenapa? Karena di sebelah saya bantal, di sebelah saya guling, di sini bantal gitu. Terus saya tiduran ya. Saya terus upayakan, usahakan untuk baca, karena itu hidup saya. Gak bisa bayangin jika saya gak baca firman, gak bisa. Dying, mati kalau gak punya firman. Tapi kalau ada punya firman, hidupmu pasti berbeda. Amin. Masalah ada gak banyak, tapi lihat, dia akan menuntun kita, dia akan menerobos, bahkan dia membuat jalan di padang gurun, dia berikan sungai di padang belantara. Dan lihat, firman yang senantiasa menuntun kita di dalam setiap langkah kita. Amin. Selanjutnya ayat 25. 3, 2, 1. Apa katanya? Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Kasih karunia yang telah diselesaikan, dikerjakan 2000 tahun yang lalu, dan itu diperuntukkan buat kita. Hiduplah di dalam kelimpahan anugerah dan kasih karunia, serta bertanggung jawablah atas anugerah dan keselamatan. Sebab iman harus terus dijaga dengan cara kebenaran itu terus menjadi bagian dalam hidup kita, maka hidup pun naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa yang tanganmu kerjakan, Tuhan menjadikannya berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, makasih untuk nasihat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kasih persaudaraan di antara semua kami dengan Tuhan terus semakin erat Tuhan, agar kami semua semakin menyerupai dengan Kristus Yesus Tuhan, yang merupakan pemulih gambar diri kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, dan dengan kasih-Mu Engkau mengajar kami agar kami boleh mengasihi saudara kami sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengasihi kami. Sebab itu aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kasih Tuhan melawan menjamah memenuhi semua bejana-bejana yang khusus di tempat ini. Roh Kudus, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah kasih-Mu menjamah, memperbaharui setiap hati, memulihkan setiap hati, dan mengangkat segala beban yang sedang dialami oleh mereka. Berikan kelepasan dan Tuhan tanam sesuatu yang baru dalam setiap pribadi lepas Tuhan. Yaitu kebenaran sabda firman, sehingga kami semakin hari semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami gak akan sanggup menjalani kehidupan kami tanpa Engkau. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Kami sangat amat memerlukan Engkau. Sebab itu aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kau melihat setiap hati di tempat ini, Kau melihat setiap jiwa di tempat ini yang berharap atas pertolongan Tuhan. Aku gak ganti mana, tapi satu hal aku datang kepada Tuhan. Jamah Tuhan dalam nama Yesus, lakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup, sehingga boleh menerobos setiap
tetapi melebihi dari keperluan itu kami sangat amat memerlukan Tuhan. Karena kami tahu bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami punya Allah yang hidup dan kehidupan itu ada di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih pengampunanmu tidak pernah berubah, karena pengorbananmu sudah Engkau kerjakan dari sejak 2000 tahun yang lalu. Engkau sudah mati buat kami, Engkau telah mencurahkan darahmu untuk kami, dan kasihmu tidak akan pernah mengalami perubahan apapun situasi kondisi kami. Tetapi dengan hal itu buatlah kami semakin mencintai Kau, semakin kami mengasihi Kau, semakin kami mempercayai Kau. Dan biarlah kebenaran Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami, dan biarlah kebenaran itulah yang menuntun setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dan terima kasih untuk kelimpahan anugerah dan kasih karunia yang telah Tuhan kerjakan di dalam Yesus bagi kami semua di tempat ini. Dan anugerah bekerja dengan cara yang sangat luar biasa. Haleluya. Dan setiap firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berhasil mengerjakannya sehingga hidupmu senantiasa naik, dan melalui nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Yang percaya serta diberkati berkata bersama saya. Kita doa keluarga. Satu kita tutup. 3, 2, 1. Kiranya engkau sekarang berkenan supaya sebab Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Haleluya. Serahkanlah hati dan pikiran kepadanya, dan serta terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi.
tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyari kau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan daripada kuat kuasa dan kuasa menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya.